Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Ayu Cahyaningsih, NIM 203190285 dari kelas PGMIH dan dari kelompok 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Ayu Cahyaningsih dari kelas PGMIH. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana proses masuknya Islam di Indonesia. Ada teori-teori yang menyebutkan tentang asal penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama ada teori Gejarat. Teori Gejarat ini diajukan oleh kalangan sejarawan Belanda seperti Jean-Pierre. Menurut teori ini, penyebaran Islam di Indonesia berasal dari Gujarat, India antara abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Kalangan yang berperan khususnya adalah para pedagang. Sejak abad ke-7 mereka telah memeluk Islam di tengah kegiatan berdagang. Mereka turut mengenalkan agama Islam termasuk di Indonesia. Selanjutnya ada teori Arab yang diajukan oleh Jacob Fernandez, Van Leer, dan Buya Hamka. Teori ini menyebutkan bahwa pengaruh Islam dibawa langsung oleh pedagang Arab sekitar abad ke-7. Teori Arab didukung dengan adanya pemukiman Islam di Barus, pesisir barat Sumatera di abad ke-7 Masehi. Teori lainnya ada teori Persia yang didukung oleh Hussein Jayadiningrat. Teori ini berpendapat bahwa pengaruh Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13 Masehi. Argumen yang diajukan oleh teori ini adalah terdapatnya kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia, seperti peringatan 10 Muharram, kesamaan ajaran Sufi, kesamaan seni kaligrafi pada nisan makam, dan terdapat perkampungan Leran yang sempat menjadi perintis penyebaran Islam di Indonesia. Kemudian berikut perantara yang menjadi penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama ada perdagangan. Perdagangan Islam dari Arab, Persia, dan Gujarat memegang peranan penting dalam penyiaran Islam di Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia melalui media perdagangan terjadi pada tahap awal, yaitu sejalan dengan ramainya lalu lintas perdagangan laut pada abad ke-7 Masehi hingga ke abad 16 Masehi. Pada saat itu, para pedagang Muslim yang berdagang ke Indonesia semakin banyak, sehingga pada akhirnya membentuk sebuah pemukiman yang disebut Pekojan. Dari tempat inilah mereka saling berinteraksi dan berasimilasi dengan masyarakat setempat atau penduduk asli seraya menyebarkan ajaran agama Islam di Indonesia. Yang selanjutnya, perkawinan. Para pedagang Islam yang datang ke Indonesia banyak yang menikah dengan wanita-wanita pribumi. Sebelum perkawinan berlangsung, wanita-wanita pribumi yang beragama Islam diminta mengucapkan syahadat sebagai tanda menerima Islam sebagai agamanya. Melalui proses perkawinan ini, kelompok mereka semakin besar dan lambat laun berkembang dari komunitas kecil hingga dari kerajaan-kerajaan hingga menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Yang selanjutnya ada kesenian. Penyebaran agama Islam di Indonesia terlihat juga dalam kesenian Islam seperti peninggalan seni bangunan, seni musik, seni pahat, dan seni sastra. Hasil karya seni ini dapat dilihat pada bangunan masjid-masjid kuno seperti di Demak, Banten, Cirebon, dan Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajah Yanti, NIM 203190286. Saya dari kelas PGMIH dan saya kelompok 13. Selanjutnya, saya Fajah Yanti akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Indonesia. Perkembangan Islam awal masuk ke Indonesia. Sesuai dengan pemateri sebelumnya, telah dijelaskan bahwasannya Islam masuk ke Indonesia melalui 3 teori, yaitu pertama Gujarat, kemudian Persia, dan Arab. Kemudian munculnya kerajaan bercorak Islam. Banyaknya perubahan yang terjadi pada tatanan kehidupan masyarakat
semenjak masuknya Islam, penyebaran Islam semakin pesat setelah munculnya kerajaan-kerajaan Islam. Kesultanan Samudra Pasai merupakan kerajaan bercorak Islam pertama di Indonesia, tepatnya di pesisir pantai utara Pulau Sumatera sebagai pusat pemerintahannya, dekat dengan Lok Sumawe. Setelah itu juga mulai banyak berdiri kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Pulau Jawa hingga ke wilayah Indonesia bagian timur. Masuknya penjajah dan pengaruhnya ke wilayah dan tatanan Indonesia. Pada saat ini, sulit untuk menemukan kebebasan, baik itu kebebasan beragama, berpolitik, berekonomi, bahkan kebebasan untuk hidup. Belanda berlayar dan singgah sambil membawa 3 misi yaitu God, Glory, dan Gospel. Berdasarkan keimanan, umat Islam banyak bertempur dengan pasukan Belanda, baik itu pertempuran kecil maupun besar. Akhirnya pun Belanda gagal melaksanakan misinya secara total di Indonesia. Awal abad ke-20, umat Islam di Indonesia mulai mencoba bangkit seiring banyaknya gerakan umat Islam untuk membebaskan diri dari kolonialisme dan imperialisme Barat secara global. Organisasi berlandaskan sosial dan agama bermunculan, seperti Syarikat Dagang Islam di Bogor, Persatuan Islam di Bandung, Nahdlatul Ulama di Surabaya, dan masih banyak lagi menandakan rasa nasionalisme mulai tumbuh. Pada masa penjajahan Jepang, beberapa ahli memiliki pendapat yang berbeda. Sebagian yang lain berpendapat bahwa Jepang memberikan akses lebih pada organisasi Islam untuk lebih berkembang. Namun sebagian yang lain tidak, karena Jepang memiliki maksud tersendiri. Namun setidaknya, situasi ini dimanfaatkan oleh para tokoh pergerakan Indonesia. Setelah Jepang dikalahkan oleh sekutu, tokoh pergerakan segera mengambil kesempatan di tengah melamanya Jepang untuk memproklamirkan kemerdekaan. Bangsa Indonesia mengakui keberadaan Islam pada bidang lain, tapi bukan di dunia perpolitikan. Akhirnya, banyak pertentangan dan perlawanan bahwa Islam anti pemerintah, seperti gerakan DI/TII di beberapa daerah. Bidang lain tersebut salah satunya adalah pendidikan Islam yang masuk di sekolah-sekolah formal sebagai pelajaran agama sejak tahun 1946. Selain itu, mulai disusunnya buku pelajaran agama, jenjang madrasah yang mengikuti jenjang sekolah umum, peningkatan kurikulum madrasah, dan dibentuknya sekolah agama Islam untuk guru dan hakim. Menjelang akhir abad ke-20, perkembangan dan peran Islam di Indonesia semakin pesat, salah satunya adalah berdirinya Majelis Ulama Indonesia tahun 1975, lembaga-lembaga keuangan Islam, dan organisasi-organisasi massa Islam. Selanjutnya, perkembangan Islam di Indonesia saat ini, atau lebih tepatnya di abad ke-21, masuk di era globalisasi di mana informasi dapat diakses dengan bebas. Terlebih lagi, dengan semakin lancarnya layanan internet dan maraknya sosial media, terdapat sisi positif maupun negatif dari berkembangnya layanan informasi maupun komunikasi. Walaupun Indonesia tidak akan terlepas dari globalisasi, modernisasi maupun perubahan sosial, masih saja ada pihak ataupun oknum-oknum tentunya yang masih belum siap dengan perubahan. Beberapa tahun lalu, Indonesia marak dengan isu nabi palsu dan belum lama ini kasus terorisme terjadi lagi. Cara membuat bom rakitan dengan mudah didapatkan hanya dengan satu klik saja. Namun di samping itu, juga banyak orang-orang yang menjadi salah satu sebab atau suatu perubahan, baik itu gaya hidup, ajakan berbuat kebaikan maupun dakwah. Agama Islam yang telah masuk ke wilayah Indonesia tentu saja dapat mengubah budaya di Indonesia. Budaya lokal yang sudah ada di Indonesia sejak lama mulai berubah dengan budaya Islam. Pada saat itu, ajaran dalam agama Islam di wilayah Indonesia sudah mudah diterima karena disebabkan dengan adanya beberapa faktor. Di antaranya ialah, ajaran dalam agama Islam begitu sederhana, yakni mudah untuk dimengerti dan mudah diterima. Untuk memeluk agama Islam tidaklah sulit karena hanya 2 kalimat pengakuan iman, yaitu 2 kalimat syahadat. Upacara dalam keagamaan Islam begitu sederhana dan tidak sulit. Islam tidak mengakui kasta yang membedakan orang menurut kelompok mereka. Islam mengajarkan kesejahteraan dan persamaan. Islam menyebar sangat dengan damai. Kekuatan dalam bidang politik pada pedagang muslim kebanyakan dari mereka dari kelas atas. Muslim dianggap kuat dan di urusan militer. Runtuhnya dalam suatu kerajaan Majapahit dan kerajaan Sriwijaya merupakan penyebab kuat bagi perkembangan pesat kerajaan Islam di wilayah Indonesia. Kemudian, penyebaran Islam di Indonesia semakin pesat setelah munculnya kerajaan-kerajaan Islam. Semenjak itu, perkembangan Islam di Indonesia terus mengalami peningkatan hingga saat ini. Indonesia pun menjadi negara dan penduduk muslim terbesar di dunia. Salah satu bukti bahwa Islam juga berperan dalam konstitusi negara adalah redaksional pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Setiawati, NIM 203190287.
Saya dari kelas GMIH dan saya dari kelompok 13. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam di Indonesia ada 16, yaitu yang pertama, Kerajaan Islam Banjar. Kerajaan Islam Banjar berdiri sejak tahun 1520 dan bertahan hingga tahun 1905. Sultan atau pemimpin pertama dari Kerajaan Banjar adalah Sultan Suryansah yang dilantik pada tahun 1526 dan memimpin hingga tahun 1550. Yang kedua yaitu Kerajaan Buton. Kerajaan Buton merupakan salah satu kerajaan Islam yang terletak di Kepulauan Buton, Sulawesi Tenggara. Kerajaan Buton resmi menjadi kerajaan Islam pada masa pemerintahan Raja Buton yang keenam yaitu Timbang Tinimbang. Yang ketiga yaitu Kerajaan Islam Banten. Kerajaan Islam Banten merupakan kerajaan Islam di Pulau Jawa, tepatnya di Pasundan, Banten pada tahun 1526. Sultan pertama yang memimpin kerajaan ini adalah Sultan Maulana Hasanuddin. Yang keempat yaitu Kerajaan Islam Makassar. Kerajaan Islam Makassar ini merupakan gabungan dari beberapa kerajaan Islam yang ada di Makassar, dengan raja pertamanya adalah Sultan Alauddin. Yang kelima yaitu Kerajaan Sukadana atau Tanjung Pura. Kerajaan Tanjung Pura merupakan kerajaan tertua di Kalimantan Barat yang berdiri pada abad ke-8. Yang keenam yaitu Kerajaan Bone. Kerajaan Bone dikenal dengan Akaruangan Tribon, merupakan kerajaan Islam yang terletak di Sulawesi bagian barat yang sekarang dikenal dengan Provinsi Sulawesi Selatan. Yang ketujuh yaitu Kerajaan Islam Ternate. Kerajaan Islam Ternate didirikan oleh Sultan marhum. Keberadaan kerajaan ini adalah di Maluku Utara. Yang kedelapan yaitu Kerajaan Islam Tidor. Kerajaan Islam Tidor berdiri pada tahun 1801 yang dipimpin oleh Raja Muhammad Nakil. Kerajaan Islam Tidor terletak di sebelah selatan Kerajaan Ternate. Yang kesembilan yaitu Kerajaan Islam Cirebon. Kerajaan Cirebon adalah kerajaan Islam yang cukup besar di Jawa Barat pada abad 15 sampai 16 Masehi. Kesultanan Cirebon pertama kali didirikan pada tahun 1430 dan penguasa atau sultan pertama yang menjabat di kerajaan adalah Pangeran Walangsungsang sebagai Sultan Cirebon I dan menjabat dari tahun 1430 sampai 1479. Yang ke-10 yaitu Kerajaan Islam Panjang. Kerajaan Islam Panjang didirikan oleh Sultan Hadiwijaya atau biasa disebut dengan Jako Tingkir yang berasal dari Pengging, yakni di lereng Gunung Merapi. Ia adalah menantu Sultan Trenggono yang diberi kekuasaan di Panjang. Yang ke-11 yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di Pulau Jawa yang didirikan pada tahun 1478 yang dipimpin oleh Raden Patah. Kerajaan Demak terletak di wilayah Demak, daerah pesisir utara Jawa Tengah. Yang ke-12 yaitu Kerajaan Berlak. Kerajaan Berlak merupakan kerajaan Islam di Indonesia yang terletak di Berlak, Aceh Timur pada tahun 840 sampai 1292 Masehi. Raja pertama Kerajaan Berlak adalah Alaiddin Sayyid Maulana Aziz Shah. Yang ke-13 yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam berdiri pada tahun 1496 sampai 1903. Kerajaan Aceh Darussalam ini berdiri pada masa runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Aceh Darussalam terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Banda Aceh Darussalam. Sultan pertama Kerajaan Aceh Darussalam yaitu Sultan Ali Mukyakshah. Yang ke-14 yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh
persisnya di Kabupaten Aceh Utara, Loksemawe. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Merah Silu pada tahun 1267 Masehi. Yang ke-15 yaitu Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka merupakan sebuah kerajaan Islam Melayu yang berdiri di tanah Malaka. Kerajaan ini pertama kali dibentuk dan didirikan oleh para Mesawara pada tahun 1405. Dan yang terakhir yaitu Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam merupakan kerajaan Islam yang berdiri di Pulau Jawa pada abad ke-16. Pusat pemerintahan Kerajaan Mataram Islam terletak di Kota Gede, Yogyakarta. Kerajaan ini dipimpin oleh keturunan Majapahit, yaitu keturunan Ki Ageng Selo dan Ki Ageng Pamanahan. Dan yang selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Putris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sakina Azharo, NIM 203190288 dari kelas BGMIH kelompok 13. Kali ini saya akan membahas bab perkembangan peradaban Islam di Indonesia. Perkembangan peradaban Islam di Indonesia sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, abad ke-7 Masehi sampai abad ke-12 Masehi. Yang kedua, abad ke-13 Masehi sampai abad 16 Masehi. Yang terakhir, abad ke-17 Masehi sampai sekarang. Perkembangan peradaban Islam di Indonesia abad ke-7 Masehi sampai 12 Masehi. Islam di Indonesia sudah ada pada abad ke-7 dari beberapa catatan sebagai berikut. A. Pada seminar masuknya Islam di Indonesia atau di Aceh, sebagian dasar adalah catatan perjalanan Al-Mas'udi yang menyatakan bahwa pada tahun 675 Masehi terdapat utusan dari Raja Arab Muslim yang berkunjung ke Kalingga. Pada tahun 648 diterangkan telah ada koloni Arab Muslim di pantai timur Sumatera. B. Dari Harry W. Hazard dalam Atlas of Islamic History tahun 1954 diterangkan bahwa kaum muslimin masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi yang dilakukan oleh para pedagang muslim yang selalu singgah di Sumatera dalam perjalanannya ke Cina. C. Dari Gerine dalam Further India and Indo-Malay Archipelago, di dalamnya menjelaskan bahwa kaum muslimin sudah ada di kawasan India, Indonesia, dan Malaya antara tahun 606 sampai 699 Masehi. D. Profesor Said Naguib Al-Atas dalam Preliminary Statement on General Theory of Islamization of Malay Indonesia Archipelago tahun 1969. Di dalamnya mengungkapkan bahwa kaum muslimin sudah ada di Kepulauan Malaya, Indonesia pada 672 Masehi. E. Profesor Said Qodratullah Fatimi dalam Islam Comes to Malaysia mengungkapkan bahwa pada tahun 674 Masehi, kaum muslim Arab telah masuk ke Malaya. F. Profesor S. Muhammad Hussein Nainar dalam makalah ceramahnya berjudul Islam di India dan hubungannya dengan Indonesia menyatakan bahwa beberapa sumber tertulis menerangkan kaum muslimin India pada tahun 687 sudah ada hubungan dengan kaum muslimin Indonesia. G. W.P. Grunewald dalam Historical Notes on Indonesia and Malaya compiled from Chinese source menjelaskan bahwa pada hikayat dinasti Tang memberitahukan adanya Arab Muslim berkunjung ke Holing atau Kalingga tahun 674. H. T.W. Arnold dalam buku The Preaching of Islam and History of the Propagation of the Muslim Faith menjelaskan bahwa Islam datang dari Arab ke Indonesia pada tahun 1 Hijriah atau abad 7 Masehi. Daerah lain yang diperkirakan masyarakatnya telah memeluk Islam adalah daerah Berlak, yang diketahui dari berita Marco Polo yang singgah ke daerah tersebut pada sekitar tahun 1292. Sementara, kedatangan Islam di daerah Jawa tidak diketahui dengan pasti. Bukti sejarah berupa batu nisan Fatimah binti Maimun yang ditemukan di daerah Leran di Gresik berangkat tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi mungkin merupakan bukti konkret telah adanya kedatangan Islam di Jawa. Walaupun hal itu belum berarti adanya Islamisasi yang meluas, khususnya di Jawa Timur.
Sejak abad ke-11 sampai 13 Masehi, bukti kepurbakalan dan berita asing tentang kedatangan Islam di Jawa Timur sangat sedikit. Baru sejak Kerajaan Majapahit mencapai puncak kekuasaannya pada akhir abad ke-13, bukti-bukti Islamisasi dapat diketahui lebih banyak, dengan ditemukannya batu nisan di Troloyo, Trowulan, dan Gresik. Selain itu, berita Mahuan tahun 1416 menceritakan bahwa orang-orang Muslim sudah bertempat tinggal di Gresik, yang membuktikan bahwa baik di pusat kerajaan Majapahit maupun di daerah pesisir, terutama di kota-kota pelabuhan, telah terjadi proses Islamisasi dan telah terbentuk komunitas Muslim. Perkembangan peradaban Islam abad ke-13 Masehi sampai abad ke-16 Masehi. Perkembangan peradaban Islam pada abad ini didominasi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Dengan semakin mundurnya kekuasaan Sriwijaya sekitar abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi di wilayah Nusantara, maka para pedagang Muslim yang kemungkinan disertai pula oleh para pendakwah mendapat keuntungan dalam berdagang dan juga menyiarkan ajaran Islam. Mereka menjadi pendukung bagi kemunculan kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam seperti Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, Kerajaan Mataram, Kerajaan Gorontalo, dan Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai, berdiri pada abad ke-13 Masehi. Didirikan oleh Marasilu bergelar Sultan Malik As-Saleh tahun 1285 sampai 1297. Kerajaan ini berkembang pada abad 13 yang terletak di Lok Sumawe, Aceh Utara. Puncak kejayaan pada pemerintahan Sultan Malik Az-Zahir I yang memperkenalkan emas di lingkungan kerajaan. Kerajaan yang kedua adalah Kerajaan Demak, yang berdiri pada abad ke-15 Masehi. Demak berdiri sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa dengan rajanya yaitu Raden Patah. Kerajaan ini terletak di Jawa Tengah dengan pusat pemerintahannya di daerah Bintoro di muara Sungai Demak. Puncak kejayaan pada pemerintahan Sultan Trenggono ketiga adalah Kerajaan Banten yang berdiri pada abad ke-16 Masehi. Setelah Banten diislamkan oleh Fatahillah, maka Banten diserahkan kepada putranya yang bernama Hasanuddin. Hasanuddin mengangkat dirinya sebagai raja pertama yang memerintah tahun 1552 sampai 1570. Kerajaan Banten terletak di tepi timur Selat Sunda, Banten. Kerajaan yang keempat yaitu Kerajaan Mataram yang berdiri pada abad ke-16 Masehi. Kerajaan ini terletak di Jawa Tengah bagian selatan, dengan pusatnya di kota gede, yaitu di sekitar kota Yogyakarta. Raja Mataram yang terkenal adalah Sultan Agung. Salah satu jasanya, beliau melakukan penyerangan terhadap VOC di Batavia tahun 1628 dan 1629. Kerajaan yang selanjutnya adalah Kerajaan Goa Talo. Kerajaan ini berdiri pada abad 16 Masehi. Kerajaan Goa dan Talo membentuk persekutuan pada tahun 1528, sehingga melahirkan kerajaan yang lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar. Raja pertama yang memeluk agama Islam ialah Karayang Matwaya Sultan Alauddin yang memerintah Makassar pada tahun 1593 sampai 1639. Selanjutnya, Kerajaan Ternate Tidore, berdiri abad 13 Masehi. Terletak di Kepulauan Maluku, di antara Pulau Sulawesi dan Pulau Irian. Kerajaan Ternate didirikan oleh Sultan Zainal Abidin pada abad ke-13, sedangkan Kerajaan Tidore berdiri pada abad ke-13 yang didirikan oleh Sultan Nuku. Perkembangan peradaban Islam di Indonesia abad 17 Masehi sampai sekarang. Pada abad 17 Masehi atau tahun 1601, Kerajaan Hindia Belanda datang ke Nusantara untuk berdagang. Namun pada perkembangan selanjutnya mereka menjajah daerah ini. Belanda datang ke Indonesia dengan kawan dagangnya yaitu VOC. Sejak saat itu hampir seluruh wilayah Nusantara dikuasainya. Saat itu antara kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara belum sempat membentuk aliansi atau kerjasama. Hal ini menyebabkan proses penyebaran dakwah terpotong. Dengan sumuliyatul atau kesempurnaan, Islam yang tidak ada pemisahan antara aspek-aspek kehidupan tertentu dengan yang lainnya, ini telah diterapkan oleh para ulama saat itu. Ketika penjajah datang, para ulama mengubah pesantren menjadi markas perjuangan. Para santri atau peserta didik pesantren menjadi Jundullah atau pasukan Allah yang siap melawan penjajah, sedangkan ulamanya menjadi panglima perang. Para ulama menggelorakan jihad melawan penjajah Belanda. Belanda mengalami kewalahan yang akhirnya menggunakan strategi politik divide et impera yang pada kenyataannya memecah belah atau mengadu domba antar kekuatan ulama dengan adat.
Contohnya Perang Padri di Sumatera Barat dan Perang Diponegoro di Jawa. Dalam hal ini, Belanda mendatangkan Profesor Dr. Snok Christian Hergoje alias Abdul Ghaffar, seorang guru besar keindonesiaan di Universitas Hindia Belanda yang juga seorang orientalis yang pernah mempelajari Islam di Mekah. Ia berpendapat agar pemerintahan Belanda membiarkan umat Islam hanya melakukan ibadah mahdhoh atau khusus dan dilarang berbicara atau sampai melakukan politik praktis. Gagasan tersebut dijalani oleh pemerintah Belanda dan salah satunya adalah pembatasan terhadap kaum muslimin yang akan melakukan ibadah haji. Karena pada saat itulah terjadi pematangan perjuangan terhadap penjajahan. Bab selanjutnya yaitu beberapa bentuk atau wujud peradaban Islam di Indonesia. Jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia, bangsa Indonesia telah memeluk agama Hindu dan Buddha. Di samping kepercayaan nenek moyang mereka yang menganut animisme dan dinamisme. Setelah Islam masuk ke Indonesia, Islam berpengaruh besar baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, maupun di bidang kebudayaan. Yang pertama, pendidikan. Pesantren adalah salah satu sistem pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Dengan ciri khas yang unik, juga dianggap sebagai sistem pendidikan paling tua di Indonesia. Selain itu, dalam pendidikan Islam di Indonesia juga dikenal adanya madrasah ibtidaiyah atau tingkat dasar, madrasah sanawiyah tingkat lanjutan, dan madrasah aliyah tingkat menengah. Untuk tingkat universitas Islam di Indonesia juga kian maju seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dapat dilihat terus beragamnya universitas Islam. Hampir di setiap provinsi di Indonesia dapat dijumpai STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, IAIN, Institut Agama Islam Negeri, serta beberapa universitas Islam lainnya. 2. Organisasi. Terdapat beberapa organisasi Islam di Indonesia. Di antaranya adalah Nahdlatul Ulama atau NU, Muhammadiyah, dan Jamiat Khair. NU merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan anggota sekitar 35 juta. NU seringkali dikategorikan sebagai Islam tradisional, salah satunya karena sistem pendidikan pesantrennya. Muhammadiyah merupakan organisasi Islam terbesar kedua dengan anggotanya yang sekitar 30 juta. Muhammadiyah memiliki ribuan sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan tinggi, serta ratusan rumah sakit di seluruh Indonesia. Selain ketiga organisasi di atas, di Indonesia juga dikenal adanya Front Pembela Islam atau FPI, Majelis Mujahidin Indonesia, dan Hizbut Tahrir Indonesia. Yang ketiga, budaya, adat istiadat, dan seni. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sangat banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab. Bahasa Arab sudah banyak menyatu dalam kosakata bahasa Indonesia. Dalam hal ini juga banyak dipakai nama-nama yang berciri Islam atau Arab. Kebiasaan yang banyak berkembang dari budaya Islam dapat berupa ucapan salam, acara tahlilan, syukuran, yasinan, dan lain-lain. Dalam hal kesenian banyak dijumpai seni musik seperti qasidah, rabbana, marawis, berjanji, dan sholawat. Kita juga dapat melihat pengaruh di bidang seni arsitektur rumah peribadatan atau masjid di Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh arsitektur masjid yang ada di wilayah Timur Tengah. 4. Politik. Pengaruh ini dapat dilihat dalam sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, seperti konsep khalifah atau kesultanan yang sering kita jumpai pada kerajaan-kerajaan seperti Aceh, Mataram, Demak, Banten, dan Tidore. Ada juga beberapa daerah yang diberikan keistimewaan untuk menerapkan syariat Islam, seperti Aceh. Seiring dengan reformasi 1998, di Indonesia jumlah partai politik Islam kian bertambah. Bila sebelumnya hanya ada satu partai politik Islam, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, akibat adanya kebijakan pemerintah yang membatasi jumlah partai politik, pada pemilu tahun 2004 terdapat 6 partai politik yang berasaskan Islam. Yang kelima, ekonomi. Daerah-daerah pesisir sering dikunjungi para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan Gujarat yang menerapkan konsep jual beli secara Islam. Juga adanya kewajiban membayar zakat atau amal jariah yang lainnya seperti sedekah, infak, wakaf, menyantuni yatim piatu, fakir, dan miskin. Hal itu membuat perekonomian umat Islam semakin berkembang. Yang terakhir, ulama dan intelektual. Sebagai simbol peradaban Islam di Indonesia, munculnya para ulama dan intelektual Islam di seluruh penjuru Nusantara. Mereka diantaranya: pertama, Syekh Hamzah Al-Fansuri, sastrawan Sufi Agung. Yang kedua, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, ulama ahli debat tersohor di Aceh. Yang ketiga, Habib Hussein Al-Qadri, penyebar Islam Kalimantan Barat. Yang keempat, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, pengarang Sabil Al-Muhtadin. Yang kelima, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, ulama Sufi dunia Melayu. Yang keenam, Ahmad Khotib Sambas, mursyid Tariqat Qadiriyah.